Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 1. Afita Ainunsari, yang kedua Karina Aulia Sari, ketiga Nuha Anjani, 4. Putri Diah, 5. Rashid Kemal, dan yang terakhir Sarah Syifa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai piutang. Mari kita bahas materi-materinya sebagai berikut. Ada dua pengertian piutang menurut para ahli. Yang pertama menurut Slamet Sugiri tahun 2009 halaman 43. Piutang adalah tagihan yang ditunjukkan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Dan yang kedua menurut Al-Haryono Jusuf tahun 2005 halaman 52. Merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Di dalam piutang ada jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang atau piutang usaha, yang kedua piutang wesel, dan yang ketiga piutang lain. Yang pertama ada piutang usaha atau dagang. Piutang usaha atau dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Piutang usaha terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak lain atau perusahaan lain. Ada 3 hal yang berkaitan dengan piutang dagang, yaitu yang pertama pengakuan piutang dagang, yang kedua penilaian piutang dagang, dan yang ketiga pengalihan piutang dagang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengakuan piutang usaha atau dagang. Menurut Sulistiawan tahun 2006 halaman 80, piutang usaha terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan, namun belum menerima uang sebagai hasil penjualannya. Sedangkan menurut Kieso tahun 2007 halaman 348, dalam sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran, yaitu jumlah terhutang dari debitur atau seorang pelanggan atau peminjam, dan umumnya dibuktikan dengan beberapa dokumen bisnis, biasanya berupa faktur atau invoice. Faktor yang bisa memperumit pengukuran harga pertukaran adalah ketersediaan diskon atau diskon dagang dan diskon tunai. Piutang dagang diakui atau dicatat pada saat yang pertama, pada saat perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. Yang kedua, pada saat terjadi retur dan potongan penjualan. Yang ketiga, pada saat adanya pelunasan. 2. Penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto, yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih, atau CKP. Di bawah ini merupakan contoh penyajian di neraca. Aktiva lancar. Piutang dagang sebesar 5 juta rupiah dikurangi cadangan kerugian piutang atau CKP sebesar Rp500.000 menghasilkan nilai realisasi bersih sebesar Rp4.500.000. Kerugian piutang. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, tidak diketahui keberadaannya, dan sebagainya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang, dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat 2 metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu A. Metode cadangan atau allowance method. B. Metode penghapusan langsung atau direct write-off method. A. Metode cadangan atau allowance method. Metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. 3 hal yang penting berkaitan dengan metode cadangan, yaitu yang pertama, piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Bila piutang tak tertagih berasal dari tahun 2010, maka kerugian piutang diakui pada tahun 2010 juga. Yang kedua,
taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian. Yang ketiga, piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada saat suatu piutang itu dihapus dari pembukuan. B. Metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Dalam metode ini, perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebetkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang. Dalam metode ini, rekening kerugian piutang hanya akan menunjukkan jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita, dan piutang dagang akan dilaporkan dalam neraca sejumlah brutonya. Selain itu, kerugian seringkali dilaporkan pada periode yang berbeda dari periode penjualannya, sehingga tidak dapat memberikan gambaran tentang nilai piutang bersih yang dapat direalisasi. Oleh karena itu, metode ini tidak diakui untuk pelaporan keuangan kecuali bila kerugian piutangnya jumlahnya tidak material atau kecil. Di samping ini merupakan tabel penyajian laporan menggunakan metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Di kolom sebelah kiri merupakan kolom metode cadangan dan di kolom sebelah kanan merupakan kolom metode penghapusan langsung. Pencatatan taksiran kerugian piutang menggunakan metode cadangan. Kerugian piutang debit, CKP, kredit. Sedangkan metode penghapusan langsung tidak melakukan pencatatan taksiran atas kerugian piutang. Pencatatan penghapusan langsung menggunakan metode cadangan, CKP, debit, piutang dagang, kredit. Pencatatan penghapusan langsung menggunakan metode penghapusan langsung, kerugian piutang, debit, piutang dagang, kredit. Penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus menggunakan metode cadangan, piutang dagang, debit, CKP, kredit adalah untuk mencatat kembali piutang yang sudah dihapus. Sedangkan untuk mencatat penerimaan kas, yaitu kas debit, piutang dagang, kredit. Penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus menggunakan metode penghapusan langsung. Piutang dagang, debit, kerugian piutang, kredit adalah untuk mencatat kembali piutang yang sudah dihapus. Sedangkan mencatat penerimaan kas adalah kas debit, piutang dagang, kredit. Taksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Nah, di sini ada 3 metode untuk menaksir piutang yang tidak tertagih. Yang pertama, persentase dari penjualan. Yang kedua, persentase saldo piutang. Yang ketiga, analisa umur piutang. Bahwa kita ketahui, metode tidak langsung ini adalah metode yang piutangnya itu perlu kita cadangkan atau kita taksirkan. Dari 3 metode ini ada pembahasannya masing-masing. Yang pertama kita bahas persentase penjualan. Dalam metode ini perusahaan menetapkan persentase dari jumlah penjualan kredit untuk menaksir kerugian perusahaan akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Persentase didasarkan pada kebijakan kredit perusahaan dan pengalaman pada waktu lalu. Di sini ada contoh kasus, PT Rahadiah menetapkan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih adalah sebesar 1% dari penjualan kredit bersih. Apabila jumlah penjualan kredit selama tahun 2009 adalah sebesar 100 juta rupiah, maka kerugian piutang ditaksir sebesar 1 juta rupiah. Gimana caranya? Persentase dikali jumlah penjualan kredit. Jadi 1% dikali 100 juta rupiah. Hasilnya 1 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat kerugian piutang. Keterangannya kerugian piutang 1 juta di debit, dan untuk mencatat kerugian piutang tahun ini 1 juta di kredit. Apabila jumlah piutang yang dihapus kerugian piutang sesungguhnya berbeda cukup besar bila dibandingkan dengan jumlah yang ditaksir, maka persentase untuk tahun berikutnya harus dirubah. Jika pada rekening CKP sampai akhir tahun bersaldo kredit sebesar Rp250.000, maka saldo CKP setelah penyesuaian adalah Rp1.250.000. Jadi Rp1.000.000 ditambah 250.
Jadi hasilnya 1.250.000. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, persentase saldo piutang. Dalam metode ini, saldo piutang pada akhir periode dapat digunakan sebagai dasar untuk menaksir piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Di sini juga ada contoh kasusnya. PT Rahadian pada tanggal 31 Desember 2009 mempunyai saldo piutang usaha sebesar 50 juta. Taksiran piutang usaha yang tak tertagih sebesar 5% dari saldo piutang usaha, yaitu sejumlah 2.500.000. Caranya, persentase dikali saldo piutang usaha. Jadi 5% dikali 50 juta rupiah, hasilnya 2.500.000. Untuk menghitung kerugian piutang harus memperhatikan saldo rekening CKP sebelum penyesuaian. Jika saldo CKP sebelum penyesuaian bersaldo 0, maka jumlah kerugian piutang sebesar Rp2.500.000. Untuk mencatat jurnal penyesuaiannya, keterangannya itu kerugian piutang 2.500.000 di debit, sedangkan CKP 2.500.000 di kredit. Setelah dibuat jurnal penyesuaian saldo rekening CKP sebesar Rp2.500.000 dari 5% saldo piutang. Jika rekening CKP sebelum penyesuaian bersaldo kredit sebesar Rp1.250.000, maka kerugian piutang sebesar Rp1.250.000. Dari mana sih dapatnya Rp1.250.000? Dari Rp2.500.000 dikurang Rp1.250.000. Untuk mencatat jurnal penyesuaiannya, yaitu keterangan kerugian piutang Rp1.250.000 itu di debit, sedangkan CKP Rp1.250.000 di kredit. Setelah dibuat jurnal penyesuaian saldo rekening CKP sebesar Rp2.500.000, 5% dari saldo piutang. Jika rekening CKP sebelum penyesuaian bersaldo debit sebesar Rp1.000.000, maka kerugian piutang sebesar Rp3.500.000. Dapat dari mana sih? Dapatnya dari Rp2.500.000 ditambah Rp1.000.000. Untuk mencatat jurnal penyesuaiannya juga ada di bawah keterangannya, yaitu kerugian piutang Rp3.500.000 di debit dan sedangkan CKP Rp3.500.000 di kredit. Setelah dibuat jurnal penyesuaian, saldo rekening CKP sebesar Rp2.500.000, 5%-nya itu dari saldo piutang. Yang ketiga, analisa umur piutang. Dalam metode ini, perusahaan membuat daftar umur piutang pelanggan dengan membuat kelompok umur piutang dan berdasarkan masa lewat waktu dari jatuh tempo piutang, dan juga menetapkan persentase taksiran kerugian piutang yang didasarkan pada kebijakan dan pengalaman masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang. Di sini ada contohnya. Analisa umur piutang PT Rahadian per 31 Desember 2009 dalam dibuat. Kita harus kelompokin dulu nih nama-namanya. Dari pertama tuh pelanggan dulu, kedua jumlah, yang ketiga belum jatuh tempo, yang terakhir jumlah hari lewat waktu jatuh tempo. Kita masukkan dulu nih nama pelanggannya, dan terus kita masukkan jumlahnya juga. Masukkan juga belum jatuh temponya. Terus jangan lupa kita masukkan jumlah hari lewat waktu jatuh tempo. Nah, di situ kan ada hari-harinya juga yang waktu jatuh temponya. Nah, terus kita nyari hasil taksiran piutang yang tak tertagih. Jadi, jumlah taksiran piutang yang tak tertagih itu hasilnya Rp1.960.000. Saldo rekening saldo CKP sebelum penyesuaian bersaldo 0, maka jumlah kerugian piutang sebesar Rp1.960.000. Untuk mencatat jurnal penyesuaiannya, keterangannya kerugian piutang Rp1.960.000 itu di debit, sedangkan CKP Rp1.960.000 di kredit. Nah, ini untuk setelah ya dibuat jurnalnya. Jadi saldo rekening CKP-nya sebesar Rp1.960.000. Nah, ini sedangkan jika rekening CKP sebelum penyesuaian bersaldo kredit sebesar Rp960.000, maka kerugian piutang sebesar Rp1 juta.
Jadi hasil dari 1 juta itu dari Rp1.960.000 dikurang Rp960.000. Untuk mencatat jurnal penyesuaiannya juga sama. Keterangannya kerugian piutang 1 juta di debit dan sedangkan JKP 1 juta di kredit. Jika rekening JKP sebelum penyesuaian bersaldo debit sebesar Rp540.000, maka kerugian piutang sebesar Rp2.500.000. Dapat dari mana sih Rp2.500.000 ini itu? Dapat dari Rp1.960.000 ditambah Rp540.000. Untuk mencatat jurnal penyesuaiannya ada di bawah. Keterangannya yaitu kerugian piutang Rp2.500.000 di debit, sedangkan CKP Rp2.500.000 di kredit. Setelah dibuat jurnal penyesuaian saldo rekening CKP, jumlahnya sebesar Rp1.960.000. Lanjut, yang ketiga ada penghapusan atau pengalihan piutang usaha, di mana penghapusan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain atau lembaga keuangan, bank dan penggadaian piutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Berikut ini adalah alasan mengapa perusahaan menjual ataupun menghapus piutangnya karena pertama, situasi dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dan tingginya tingkat bunga sehingga piutang yang dimiliki oleh perusahaan sedapat dan secepat mungkin harus dapat dirubah menjadi sebuah kas. Yang kedua, penagihan piutang seringkali memakan waktu yang cukup lama. Terkadang juga memerlukan biaya sehingga perusahaan bersedia menerima kas yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang seharusnya diterima dari piutang, asal kas dapat diterima lebih cepat. Dan adapun jenis pengalihan piutang antara lain, yang pertama, penjualan piutang, yang kedua, penggadaian atau penjaminan piutang, yang ketiga ada penjualan dengan kartu kredit. Pertama, penjualan piutang. Piutang usaha dapat dijual kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada saat menjual piutang, perusahaan ini harus memberitahu perusahaan debitur atau yang berutang agar membayar utangnya kepada pembeli piutang. Risiko tidak tertagihnya piutang ditanggung oleh pihak pembeli piutang. Pembeli piutang biasanya akan menahan sebagian dari harga beli piutang untuk menjaga kemungkinan adanya retur penjualan, potongan penjualan, dan lain-lainnya yang akan mengurangi hasil penagihan piutang. Yang kedua, ada piutang usaha yang dijaminkan. Artinya, piutang usaha dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman uang dari bank atau suatu lembaga keuangan lainnya. Penagihan piutang usaha ini dijaminkan tetap dilakukan oleh perusahaan peminjam. Hasil penagihan tersebut kemudian digunakan untuk membayar pinjaman ke bank. Jika pinjamannya sudah lunas, sisa piutang usaha menjadi milik peminjam. Terakhir dari jenis pengalihan piutang adalah penjualan dengan kartu kredit. Penjualan dengan kartu kredit terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu ada penjual, penerima kartu kredit, dan pembeli. Penjualan dengan kartu kredit bagi penjual diberlakukan sebagai penjualan kredit. Piutang yang timbul bukan kepada pembeli, tapi kepada penerbit kartu kredit. Wesel tagih. Wesel tagih atau not receivable adalah perjanjian tertulis dari pihak yang berhutang kepada kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Wesel tagih timbul akibat dari transaksi penjualan kredit yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat dilunasi oleh pelanggan. Tanggal jatuh tempo. Tanggal harus dibayarkan atau dilunasinya wesel tagih disebut dengan tanggal jatuh tempo atau due date atau maturity date. Periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo untuk wesel tagih jangka pendek biasanya dinyatakan dalam hari atau bulan. Ketika jangka waktu wesel tagih dinyatakan dalam hari, tanggal jatuh tempo adalah jumlah hari tertentu setelah tanggal penerbitan. Berikut adalah contoh soal mengenai perhitungan tanggal jatuh tempo. PO Sejahtera Raya menerbitkan wesel tagih pada tanggal 9 September 2017. Tanggal jatuh tempo wesel tagih tersebut adalah tanggal 7 Januari 2018. Hitung berapa lama jangka waktu wesel tagih tersebut. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa wesel tagih PO Sejahtera Raya memiliki jangka waktu pembayaran selama 120 hari sejak diterbitkan sampai dengan waktu pelunasannya. Jangka waktu wesel tagih mungkin saja dinyatakan dalam jumlah bulan setelah tanggal penerbitan.
Tanggal jatuh tempo terkadang juga ditentukan dengan menghitung jumlah bulan dari tanggal penerbitan. Misalkan, wesel tagih berjangka waktu 3 bulan yang dikeluarkan tanggal 5 Juni 2017 akan jatuh tempo pada tanggal 5 September 2017. Menghitung bunga. Tingkat bunga yang dicantumkan dalam wesel biasanya berlaku untuk 1 tahun. Untuk wesel yang berjangka kurang dari 1 tahun, maka jangka waktu ini harus dinyatakan dalam pecahannya terhadap jangka waktu 1 tahun. Berikut adalah rumusnya. Bunga sama dengan nilai nominal dikali tingkat bunga dikali masa bunga atau masa setahun. Apabila wesel yang dinyatakan dalam hari, jangka waktu 1 tahun harus dinyatakan dalam hari. Pada umumnya, 1 tahun dianggap 360 hari atau setara dengan 30 dikali 12 bulan. Apabila wesel dinyatakan dalam bulan, jangka waktu 1 tahun akan dinyatakan dalam 12 bulan atau setara dengan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Pengakuan piutang wesel. Timbulnya suatu piutang wesel bersamaan dengan transaksi penjualan secara kredit, pemberian pinjaman, dan perubahan dari piutang dagang menjadi piutang wesel. Menilai wesel tagih. Wesel tagih jangka pendek dicatat dan dilaporkan pada nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni pada jumlah nominalnya dikurangi semua penyisihan yang diperlukan. Perkiraan penyisihan wesel tagih yang utama adalah penyisihan untuk piutang yang diragukan, perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian wesel tagih jangka pendek, dan mencatat beban piutang tertagih dan penyisihan yang berkaitan persis sama dengan piutang usaha, baik sebagai persentase atau pendapat penjualan, atau suatu analisis piutang dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah piutang yang tertagih. Wesel tagih jangka panjang menimbulkan masalah estimasi tambalan. Diskonto wesel tagih. Diskonto wesel tagih ada 3 macam, yaitu yang pertama ada surat wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang dapat dipindah tangankan, artinya wesel tersebut bisa dialihkan atau dijual dari suatu perusahaan atau seorang kepada perusahaan atau orang lain untuk mendapatkan kas. Yang kedua, diskontoan wesel. Diskontoan wesel adalah penjualan piutang wesel sebelum tanggal jatuh temponya atau meminjam uang dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Yang ketiga, periode diskonto. Periode diskonto adalah surat wesel dialihkan sampai dengan jatuh tempo wesel. Bunga wesel sama dengan nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto dikali periode diskonto. 3. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain meliputi piutang non-usaha seperti pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan, maupun pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha. Selamat Sugiri 2009-43. Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Al-Haryono Yusuf 2005-253. Penyajian piutang dalam laporan posisi keuangan. Apabila perusahaan mempunyai beberapa jenis piutang, maka dalam laporan posisi keuangan, piutang harus diklarifikasikan menurut jenisnya. Piutang yang pertama ada piutang wesel senilai 1.500.000. Yang kedua ada piutang dagang senilai 5 juta. Yang ketiga piutang lain-lainnya senilai 3.500.000, total piutang 10 juta. Dikurangi cadangan kerugian piutang 200.000. Piutang bersihnya mendapatkan 9.800.000. Sekian pemaparan materi jenis piutang dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan tentang materi jenis piutang kali ini dapat menambah wawasan para pendengar sekalian. Dan apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.